Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tak kenal Mr. Kodari? Di podcast ini Kodari terang-terangan buka suara dan buka rahasia bahwa pohon beringin segede apapun kalau ketemu tukang kayu cuma jadi perabot. Pohon beringin, pohon jati, bisa gede banget tuh, alot. Tapi kalau udah ketemu tukang kayu, jadi perabot lu. Airlangga Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Airlangga Hartarto. Jadilah Airlangga Hartarto. Geledek di bulan Agustus. Geledek dulu. Geledek. Bukan tsunami ya? Geledek baru. Ya, kita ingatkan dulu. Apa yang terjadi 4 bulan lalu Mr. Q? Ketika Mr. Q kasih woro-woro perakiraan cuaca. Sebetulnya waktu itu kan saya bicara mengenai kepemimpinan di Partai Golkar di bawah Airlangga, yang saya ingatkan pada waktu itu ya bagaimana kalau bicara pemerintahan ke depan itu punya potensi untuk katakanlah ya kalaupun bukan keluar dari koridor atau keluar dari track, dia akan membergain kebijakan-kebijakan gitu. Dan itu pasti memberatkan pemerintahan yang akan datang, karena pemerintahan yang datang itu tugasnya banyak dan harus bergerak dengan cepat. Dan waktu itu kan saya bicara mengenai bagaimana pada saat pemilu presiden Airlangga tuh mau belok terus gitu, mau belok. Sampai akhirnya waktu penyerahan rekomendasi Partai Golkar kepada Pak Prabowo, itu kita sebagai orang luar nih ngelihatnya ya, itu map dibanting tuh, cetak gitu. Oleh Pak Prabowo. Diterima tapi dibanting. Ya tentu orang bisa punya tafsir yang berbeda ya. Karena jangankan map, tackle sudah ada VAR dari berbagai sudut aja kan orang masih bisa berdebat toh. Gitu. Dan waktu itu rekomnya itu ini ya sangat mendadak ya, kita semua bicara ini sangat mendadak, bahkan Pak Airlangga aja juga. Betul ya. Jadi sempat ada wacana ini dan itu. Dan terakhir kan saya ingatkan waktu itu yang paling nyata adalah bahwa bagaimana ketika di Partai Golkar itu ada rekomendasi daftar rekomendasi lembaga survei, Indobarometer itu dan Sirus ya, Kodari dan Hasan yang paling depan, salah satu yang paling depan lah dalam kampanye Pilpres 2024 untuk 02, justru nggak dimasukkan. Salah dua dong. Ya salah dua. Salah dua, bukan sementara 3 lembaga, yang satu musuhin Prabowo dari lama, Siapa? Yang Saiful Mujani, kedua Yunarto Wijaya nyerang keluarga Pak Jokowi, Saifullah mau mengimpeach Pak Jokowi, malah dimasukin gitu loh. Di list lembaga-lembaga survei yang direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk dipakai oleh Partai Golkar dan kandidat di daerah gitu. Saya waktu itu mengatakan nggak masukkan Kodari nggak apa-apa, tapi jangan masukkan 3 lembaga yang jelas-jelas berlawanan dengan 02 pada Pilpres 2024. Menurut saya offside, dan menurut saya itu menggambarkan bahwa tidak ada keberpihakan, bahkan tidak ada sensitivitas dari seorang pimpinan Partai Golkar kepada ya 02 gitu. Itu hal kecil tapi maknanya besar sebetulnya. Ini bukan karena masalah Kodari bukan. Menurut saya itu hanya rangkaian saja dari berbagai hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa ini barang nih lari terus kesana kemari gitu. Nah kan harusnya kalau apa yang saya sampaikan itu didengerin kan ya istilahnya menata langkah agar sesuai dengan sesuai dengan situasi dan kondisi lah. Tapi kan justru saya yang diserang waktu itu oleh sebagian orang di Partai Golkar. Entah disuruh Pak AHA atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kan saya diserang, dianggap cari muka lah, dianggap baper lah, dan seterusnya gitu. Nah, ya tapi pada hari ini kan ya kita sudah tahu bahwa Pak Airlangganya akhirnya mengundurkan diri gitu. Jadi ya saya itu kan masalahnya begini, saya itu kalau ngomong apa adanya kayak Pilpres 2024, orang nggak percaya malah kejadian, makin nggak percaya malah makin kejadian.
Gitu. Tapi kan mekanisme lebih gampang sebenarnya percaya aja lah. Iya. Iya benar. Lakuinnya dulu perkara nanti salah nanti dievaluasi lagi. Tapi kan Mr. Q 4 bulan lalu bilang pergantian ini skenarionya ya di Desember ini kan, sehingga membuat Pak Erlangga itu agak berat untuk lanjut lagi meskipun perolehan suaranya waktu itu nih Mr. Q ngomong akhirnya muncul Gibran, muncul macam-macam lah nama. Iya, saya Pak ngelihat Jokowi, kok. Anda kan Saya bilang. waktu itu bilang kepemimpinan yang pertama loyal atau pasti konsisten dengan agenda Indonesia Maju itu Pak Jokowi, ya, atau kemudian ya barangkali alternatifnya Mas Gibran. Yang kedua ya pasti akan mendukung Pak Prabowo karena ya merupakan keberlanjutan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi gitu. Tetapi itu nomor 2 saja sebetulnya. It can be anybody. Yang penting tuh nomor 1 bahwa kepemimpinan Partai Golkar itu harus betul-betul mengawal atau sesuai dengan agenda pemerintahan nasional yang ada gitu. Dan sebetulnya saya kan ngomong seperti itu bukan jatuh dari langit. Yang namanya Partai Golkar itu setiap kali ada perubahan kepemimpinan di tingkat nasional, perubahan kekuasaan tingkat nasional itu berubah juga. Misalnya ya, tahun 2004 waktu Pak SBY terpilih, itu yang yang menjadi ketua umum pada waktu itu kan Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung ini sangat berjasa bagi Partai Golkar karena Partai Golkar di masa-masa sulit ketika era reformasi itu kan dihujat sana sini. Yang maju paling depan itu Pak Akbar Tanjung. Istilahnya dilemparin batu lah ketika sedang kampanye pemilu tahun 99. Itu Pak Abu Rizal Bakri. Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung. Tapi begitu Pak Yusuf SBY presiden, Yusuf Kala wakil presiden, kan anginnya Partai Golkar kan ke Pak Yusuf Kala. Dan jangan lupa waktu itu bukan mundur, tarung memang di Munas dan Pak Akbar Tanjung kalah. Tahun 2009 Yusuf Kala maju calon presiden melawan SBY. Yusuf Kala kalah. Iya, ke laut juga ketua umumnya. Gitu. Surya Paloh yang didukung sama Yusuf Kala kalah Ya, gitu. pokoknya waktu itu yang menang Abu Rizal Bakri deh, gitu. Ya bukan Yusuf Kala lagi. Kemudian tahun 2014 ketua umumnya adalah Abu Rizal Bakri. Lalu kemudian ada dualisme kepemimpinan pada waktu itu, ada Munaslup. Terpilihlah ketua yang baru. Ya, yang namanya Setia Novanto. Lalu Setia Novanto ada masalah hukum tahun 2017. Dan begitu terjadi masalah hukum pada Setia Novanto, terjadi kekosongan kepemimpinan, pengurus-pengurus Partai Golkar kan sebetulnya minta petunjuk atau minta arahan dari Pak Jokowi. Dan jangan dilupakan bahwa calon terkuat pada waktu itu namanya Bambang Susatyo. Bukan Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto itu kalau maju sendiri nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kandidat yang lain. Kalau nggak percaya ya itu Dulu. Munaslup 2016 itu 14 suara waktu itu. dari 9 kandidat dia cuma nomor 8. Yang paling tinggi Setia Novanto, nomor 2 Ade Komarudin. Ade Komarudin gitu. Nah, Airlangga Hartarto bisa jadi ketua umum karena lirikan matanya Pak Jokowi. Jadi ketika ditanya oleh pengurus Partai Golkar, Pak siapa Pak? Erlangga Hartarto. Jadilah Erlangga Hartarto. Jadi Erlangga Hartarto jadi ketua umum itu bukan karena kekuatan dia. Karena? Justru karena kelemahan dia. Iya, karena dia paling lemah di antara yang lain. Sehingga nggak ada kelompok yang merasa terancam. Tertawa di atas penderitaan orang. Iya. Apa kata Pak Idrus? Kuat lawan lemah adaptasi. Dinda. Ada di situ. Iya. Ada dindanya. Iya. Dindanya Pak, jangan lupa. Kalau Pak Erlangga lain lagi, kalah menang. Kalau nggak kuat malah menang pada waktu itu. Jadi justru Erlangga Hartarto itu adalah karena kandidat yang paling tidak kuat di antara yang lain-lain. Dan beradaptasi. Dan nggak beradaptasi masalahnya. Enggak, kita cerita terpilih dulu ya. Terpilih 2017 dia jadi ketua umum ya. Kemudian 2019 masih ketua umum. Nah, sekarang ini 2024. Ini kita bicara dulu ya, bicara mengenai teori dasar ya. Bukan background malah, ini teori dasar. Ya, teori dasar yang menjelaskan kalimat Erlangga Hartarto stabilitas transisi pemerintahan. Itu sebetulnya kata kuncinya. Jadi tahun 2024 kekuasaan berubah, berganti. Yang namanya Pak Prabowo.
Jadi dia ini, Pak Airlangga ini kelihatannya ya, ini kan tentu tafsir kita dari luar ya. Dia sudah mencium bahwa tanda-tanda bahwa kalau dia tarung lagi, angin buritan tuh udah berubah, udah bukan di dia lagi. Di antara calon-calon yang ada. Nah, dalam pidatonya juga Airlangga mengatakan menjaga keutuhan partai. Dia tahu bahwa di partai ini sebetulnya ada lawan-lawan yang potensial. Ya, lawan lama misalnya Bambang Susatyo, ya. Yang dulu kawan sekarang jadi lawan. Inisial nggak sebut nama, AGK kan gitu kan. Yang juga sudah kelihatan calon lawan kuat, Bahlil Lahadalia misalnya begitu. Jadi sebetulnya dia udah, wah ini kelihatannya angin buritan udah nggak di saya nih, udah di calon yang lain gitu. Ya walaupun saya juga pernah mengatakan begini, sebetulnya bukan angin buritan yang tidak bertiup lagi kepada kapalnya Airlangga, tapi justru Airlangga yang lari dari angin buritan. Gimana tuh? Iya, Pak Airlangga kan gini, ketua umum itu ya, atau politisi secara umum itu kan seperti pelaut kalau menurut saya. Dia harus bisa membaca arah angin, bisa membaca gelombang, bahkan membaca bintang-bintang di langit, termasuk juga melihat di mana ada karang itu. Nah, hemat saya sih Pak Airlangga nggak punya sensitivitas seorang pelaut itu. Dia berlayar tapi dia nggak punya sensitivitas. Nah, yang terjadi kan selama proses wacana pilkada ini, ya kita lihat bahwa justru Partai Golkar itu bertentangan dengan matahari baru gitu loh. Contohnya di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu kalau saya jadi ketua umum Partai Golkar, saya tahu betul dan memahami betul bahwa Jawa Barat itu adalah basisnya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ingin mempertahankan daerah itu, wajar dong gitu. Bahkan kalau saya nggak usah nunggu Pak Prabowo ngomong, Pak ini Jawa Barat Bapak. Iya dong, namanya bisa baca angin kan, iya toh? Itu kan basic banget menurut saya sih. Udah kasih aja, kita tahu bahwa di sana Ridwan Kamil dari Partai Golkar kuat, nomor 2 Deddy Mulyadi surveinya. Ya sudah, lempengin jalan buat Deddy Mulyadi untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Pasti sur Pak Prabowo. Pasti sure. Kan udah akhirnya. Pasti itu gestur. Kok nggak dikasih? Loh, itu kan setelah tarik menarik. Ingat kalimat saya di awal dan 4 bulan yang lalu. Dinego terus gitu loh. Belok-belok dulu kiri kanan. Gitu. Jadi belok ketika akhirnya kembali kepada barisan, itu kan sudah melalui proses yang berbeda gitu. Luka-luka dan memar-memar lah ya. Iya. Terus kemudian Jakarta, partai-partai koalisi Indonesia Maju dari awal sudah nyebut nama Ridwan Kamil, tapi kan nggak mau Ridwan Kamil tetap digeser ke sana. Di sini disodorkan siapalah oleh Pak Airlangga, Kaesang lah, yang dimunculkan dengan Yusuf Hamka lah, siapa lagi lah disebut di situ gitu. Gitu dulu. Padahal kan ini sudah jelas koalisi maunya Ridwan Kamil gitu. Jadi menurut saya itu satu indikator bahwa ke depan Airlangga ini alot gitu loh, angel. Ya, angel dia ini, bahwa ke depan itu nggak akan sejalan atau seirama dengan rampak barisan itu. Gitu. Ya itu yang saya sebut di awal tuh, nego-nego terus, nginjak rem terus, orang mau ngebut dia nginjak rem terus. Orang mau ke kanan dia ke kiri gitu. Ya kan repot. Jadi intinya dengan circumstances tadi Pak Airlangga ini mengundurkan diri atas keinginan sendiri, atas refleksi diri, atau dipaksa mundur dengan circumstances refleksi tadi? Diri kalau menurut saya sih. Jadi dia akhirnya kan tahu bahwa ya ke depan ini, ya mungkin ada yang ngasih tahu juga orang-orang di sekitarnya, Pak kayaknya gitu. Teman-temannya ada yang ngasih tahu juga, Pak kayaknya nih Bapak ini udah keluar dari rampak barisan berkali-kali, dan kalau nanti misalnya ada Munas, ya nasib Bapak kayak Pak Akbar Tanjung gitu loh, karena angin buritannya udah nggak lari ke sana. Ya, yang jadi kita tahu kan di rekom pilkada ini terakhir kan misalnya di Jawa Barat RK direlakan di Jakarta, Ijek
Sumatera Utara direlakan untuk Bobi Nasution Iya, yang udah jadi iya, kader Gerindra iya. sekarang kan. Itu nggak lebih, itu bukannya udah lebih dari cukup itu Mr. Q untuk Iya, membuktikan proses, loyalitas. kan yang penting kan prosesnya. Prosesnya ini kan dari awal sudah paham apa enggak, sudah sinkron atau tidak, atau justru nego-nego terus, nginjek-nginjek rem terus gitu. Orang mau ke kanan, dia ke kiri. Itu tadi istilahnya. Orang mau kanan ke kiri. Walaupun akhirnya ke kanan, tapi kan lu udah mau ke kiri gitu loh. Sama dengan mengulangi cerita Pilpres 2024 gitu. Akhirnya Rekom diterima tapi dibanting. Dibanting, Bos, gitu. Tapi poinnya adalah begini, sebetulnya kan Partai Golkar, menurut saya begini ya. Partai Golkar itu partai yang ideologinya karya kekaryaan, yang operasionalisasinya adalah dia selalu mau menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, alam pikiran orang Golkar tuh ya begitu semua. Lah, kalau ketua umumnya nggak begitu, ini kan salah siapa gitu loh. Masa ketua umumnya nggak berpikir seperti itu? Berpikir seperti itu maksudnya? Ya berpikir Anda mau masuk dalam pemerintahan, tapi Anda tindakan-tindakannya tidak mengindikasikan bahwa Anda mau menjadi bagian dari pemerintahan. Kan salah. Itu. Nah, jadi begitu tindakan-tindakannya tidak mengindikasikan sejalan dengan pemerintahan, otomatis lawan-lawan politiknya dia, calon-calon kompetitornya juga akan mengalami penguatan dong. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, bahwa bukan angin buritan yang lari dari kapal layarnya seorang, adalah kapal layarnya yang lari dari angin itu tadi. Angin ke sini, dia lari ke situ gitu loh. Coba kalau dia ikut aja angin ke sini, pasti kan dia tetap melaju dengan Tapi kan cepat. wajar, itu kan